Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya sendiri, perwakilan dari kelompok 12 HTN. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu dari kelompok 12 HTN Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Fathul Muain yang beranggotakan 1. Niken Ayu Widowati, NIM 33010190158, dan yang kedua dengan saya sendiri Sri Hidayati, NIM 33010190165, dan yang ketiga Lulu Atul Hikmah, NIM 33010190168. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu sistem pemilihan umum di Indonesia. Sistem pemilihan umum itu apa? Sistem pemilihan umum yaitu metode atau cara dalam memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik yang diinginkan. Jadi, sistem pemilihan umum itu metode dalam memilih seseorang, yaitu seseorangnya itu untuk mengisi jabatan tersebut. Nah, sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada apa? Sistem pemilu di Indonesia itu didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama, dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yaitu Undang-Undang 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum, Undang-Undang 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mencakup pemilu kepala daerah, Undang-Undang 2 tahun 2011 tentang partai politik, Undang-Undang 2007 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 26 keseluruhan landasan hukum tersebut mencerminkan sistem demokrasi Indonesia yang telah tertanam dan terus diperbarui. Nah, yang kedua, pelaksanaan pemilu di Indonesia, yaitu tercantum pada pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Dasar-dasar pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang diatur dalam undang-undang sejak bergulirnya era reformasi sampai saat ini selalu mengalami perubahan. Setiap perubahan undang-undang pemilu selalu dilakukan sebelum penyelenggaraan pemilu dengan alasan sebagai hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu pada periode sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang peraturan yang mengatur tentang pemilu. Setelah disetujuinya rapat paripurna DPR RI pada 21 Juli 2017, Presiden Jokowi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas luber-jurdil dan diadakan setiap 5 tahun sekali. Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden atau wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Terdapat pada pasal 5U tersebut. Peserta pemilu yang untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu terdapat pada Pasal 173 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu DPD. Untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah, dalam UU dijelaskan bahwa pesertanya adalah seorangan yang telah memenuhi persyaratan. Untuk kepala
daerah, wakil kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dinyatakan mengundurkan diri jika ingin menjadi peserta pemilu. Untuk sengketa partai, dalam UU ini juga mengatur mengenai kemungkinan terjadinya perselisihan kepengurusan partai politik. Putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud menurut UU ini wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 7 hari sejak diterimanya persyaratan. Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkannya. Bunyi pasal 573 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E ayat 5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelesaian sengketa hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilu atau biasa disebut dengan sengketa hasil pemilu secara khusus menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilihan umum diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat 1. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.